Halo sobat nih, kita gas lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Ivan yang berhadapan dengan pangeran pertama gerbang kaisar, yaitu Huang Fu Ketian. Tanpa diduga, di sini Ivan dapat mengambil pil haram yang ada di tangan pangeran, yang ia simpan di dalam cincin dimensi. Dan itu tidak menduga kalau ternyata di sini pangeran tidak mengeluarkan aura bertarung. Bahkan Doi membiarkan Ivan pergi setelah ia mengambil cincin dimensi yang ada di tangannya yang terdapat pil haram itu. Setelah mengambil pil haram yang ada di tangan pangeran dan berniat untuk mengirim sekutunya keluar dari Ivan ini, di sini Ivan pun juga tahu kalau sekutu-sekutu yang ia miliki yang ada di tempat ini hanya akan menjadi beban jika ia harus bertarung nantinya dengan Huang Fu Ketian. Lantas dari itu, ketika Ivan tiba di hadapan sekutunya, membuat mereka semua, sekutu-sekutu Ivan pun cukup terkejut. Karena di sisi lain ternyata Ivan dapat kembali dengan sangat cepat tanpa adanya sisa-sisa efek pertarungan. Ditambah ketika Ivan juga berujar, Sekarang kalian bisa menebak, manakah di antara dua cincin ini yang terdapat pil haram itu?" Apa? Mendengar itu semua, tentu saja mereka tidak menduga apakah benar Ivan berhasil mendapatkan pil haram yang ada di tangan pangeran dengan sangat mudah. Tapi karena di sini Ivan sangat percaya diri dan tidak ada yang tidak mempercayainya, membuat mereka semua pun, para krocok-krocok ini, mereka semua bersorak histeris. Mereka sungguh bahagia dan tidak menduga kalau ternyata di sini Zhao Fan, seorang Soaring Demon, benar-benar dapat merebut pil haram itu kembali. Dan hal sama pun dirasakan oleh para patriark dari keluarga bangsawan. Dan untuk Martial Dugu, Doi pun tidak menduga kalau ternyata memang bocah ini sungguh sangat berbahaya dan selalu saja dapat memberikan suatu kejutan bagi semua orang. Bahkan di sini Martial pun menyanjung Ivan. Doi berujar jika ini adalah perang yang sesungguhnya, maka apa yang dilakukan oleh Ivan ini dapat meningkatkan moral pasukan yang ada di bawah kendalinya. Dan itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa yang dapat menuntun mereka kepada kemenangan. Namun selain euforia bahagia itu, di sini Tuan Fang pun yang melihat ke dalam batu monitor, Doi pun juga sedikit ternotis akan sesuatu. Dan ia juga berujar, "Hei Martial Dugu, coba kau lihat dulu, apa itu?" Ya, Tuan Fang pun menuju kepada Pak Tua ini. Melihat itu, di sini Martial Dugu pun cukup terkejut. Lah, bagaimana bisa ada orang tua di dalam event pertarungan generasi muda? Lah, ini kenapa? Kok bisa ada? Tapi di sini Martial Dugu pun hanya berujar, Tuan Fang, kurasa penglihatanku sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Aku rasa aku tidak melihat apapun tuh." Ya, tidak masalah juga. Sepertinya kurasa aku hanya melihat seekor beast yang tidak menarik perhatian. Kalau penglihatan spesial milik Martial Dugu saja tidak dapat melihatnya, apalagi aku. Dan sepertinya penglihatan Martial juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Sedangkan untuk Martial, Doi pun sangat kesal dan ini sungguh memalukan. Sedangkan di sisi lain, di sini Perdana Menteri Zugi pun juga ikut berkomentar. Kini Doi pun berjalan menuju patriark dari gerbang kaisar dan tentunya Tuan Leng Wuchan juga. Doi berujar, sepertinya setelah pertempuran kecil ini, Tuan Muda akan segera bangkit ya. Ya, di sini dengan sedikit nada sarkas tentunya, yang membuat Tuan Len pun lalu membalasnya. Ya, memang benar saat ini Tuan Muda telah kalah. Ternyata Anda Tuan Leng Wuchan? Tanya Perdana Menteri. Karena di sini ada Tuan Leng Wuchan, aku rasa Tuan Leng juga pasti telah menyiapkan sesuatu yang menarik, iya kan? Kata-kata Anda sungguh manis, Tuan. Skill saya ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Anda, Perdana Menteri. Karena menurut saya, skill saya hanya dapat digunakan untuk membereskan para serangga-serangga saja. Yang membuat Tuan Zugi pun juga tahu kalau Pak Tua ini pasti telah merencanakan sesuatu. Ya, aku paham. Sepertinya bocah yang ada di sana itu terlalu cepat untuk merayakan kemenangannya, ya? Karena di sini Tuan Zugi juga tahu jika para krocok-krocok itu menganggap kalau ini telah menang, hal itu ada sesuatu yang wajar. Tapi jika Zhao Fan yang merasa demikian, maka dari itu aku rasa
Itu akan membuatku sangat kecewa dengan bocah ini. Sedangkan untuk Ivan, lihatlah, aku berhasil mendapatkan pil haram ini, ujar Ivan dengan semangatnya yang disambut sorak-sorak gembira oleh para kroco-kroco lainnya. Tapi di sini Ivan pun langsung memasukkan pil haram itu kembali ke dalam kantong bajunya. Dan ia juga berujar, "Hei, saat ini kita harus mencari kunci gate dan juga pil haram lainnya. Karena tujuan kita adalah untuk memenangkan peperangan ini." Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, "Oi Zofan, apakah kau pikir kau ingin memonopoli semua pil haram itu hanya untuk dirimu sendiri?" Mendengar apa yang baru saja terjadi membuat Ivan pun menoleh ke belakang, dan ternyata orang yang berujar itu adalah Tian yang membuat Ivan pun berujar, "Hey brother, apakah kau tidak mempercayaiku? Kau pikir aku akan mengambil semua pil haram itu hanya untuk diriku sendiri? Apakah kau pikir aku orang seserakah itu?" Tapi di sini Tian pun lalu membalasnya dengan berujar, "Hey, menurut yang sudah-sudah, kau adalah orang yang sangat serakah. Kau tahu itu kan? Aku tahu sikapmu itu." Mendengar itu, di sini Ivan pun tertawa. Ya, mau bagaimana lagi? Pil itu kan tidak akan aman jika memang bersama kalian. Maka dari itu lebih baik akulah yang menyimpannya. Karena kau tidak mempercayaiku, aku akan memakan pil ini di depan matamu aja. Lagi pula, akan aku yang mendapatkannya dengan usahaku sendiri pula. Dan silakan kau coba rebutlah dari tanganku jika kau bisa melakukannya. Melihat sikap Ivan yang sedikit kampret hanya dapat membuat mereka semua tersenyum. Karena mereka juga tahu tidaklah mungkin bagi mereka untuk dapat merebut pil itu dari tangan Zofan. Bahkan mereka juga tidak sanggup berhadapan dengan pangeran. Apalagi dengan Zofan yang dapat berhasil merebut pil itu dari tangan pangeran. Dan melihat pertingkaian Ivan dan juga Tian membuat Ning pun tersenyum manis. Doi merasa kalau suasana ini sungguh menenangkan, karena ia merasa ini sungguh tenang, seolah-olah mereka kembali ke masa lalu saat mereka pertama kali jumpa di Gunung Bis ini. Dan suasana yang menyenangkan ini dibuat oleh Zofan. Di sini Ning pun juga berujar, setidaknya selama ada Zofan bersama kami masih memiliki kesempatan untuk menang. Setelahnya, kini giliran Tian Xiang lah yang memanggil Ivan. Doi berujar kalau Ivan lah yang terkuat di antara mereka, dan Ivan berhak untuk memilikinya, dan mereka juga mengizinkan Ivan jika ia ingin memakannya. Karena memang semakin kuat Ivan, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kemenangan bagi aliansi mereka. Tapi hal itu pun lalu dibantah oleh Zofan. Doi berujar, "Hei, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Wang Fu jika ia tahu kalau aku tidak memakan pil haram ini? Apakah ia akan datang dan juga ingin mencurinya?" Iya, tentu saja tidak, karena ia tidak akan berani melakukannya. Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua cukup terkejut. Kenapa tidak berani? Tapi di sini Ivan pun melanjutkan bicaranya. Ia berujar, "Jika aku memakannya sekarang, maka aku akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menyerap pil itu dengan sempurna. Dan jika musuh datang dalam kurun waktu tersebut, maka aliansi kita akan berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Maka dari itu, sebelum event ini usai, kedua belah pihak, yaitu aku dan juga pangeran, tidak akan pernah memakan pil haram itu. Karena itu sungguh merugikan." Apa? Di sini Tian Xiang pun juga tidak berpikir demikian. Ia bahkan tidak terfikirkan akan hal itu. Bahkan mungkin saja jika Ivan tidak mengatakannya. Mungkin saja jika ia yang memiliki pil haram itu, maka dirinya pasti akan memakan pil haram itu saat ini juga. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka musuh mereka akan memanfaatkan situasi yang ada dan akan menggiring mereka dalam masalah besar. Sedangkan untuk Ivan sendiri, yang menjadi beban pikirannya sebenarnya bukanlah hal itu, tapi adalah mereka semua. Para kroco-kroco inilah yang menjadi beban pikiran Ivan. Karena jika pil haram itu diberikan kepada para kroco-kroco ini, sudah pasti Wang Fu akan datang kembali dan juga merebutnya. Selain itu, Ivan pun juga berpikir, semakin cepat ia mengirim para kroco-kroco ini kembali pulang, maka ini akan lebih baik lagi. Dan mengirim mereka semua kembali adalah fokus utama Ivan untuk saat ini. Dan tak lama setelahnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul dan melaporkan sesuatu. Bocah itu datang dengan tergesa-gesa dan ia juga berujar kalau mereka telah menemukan di mana lokasi pil haram kedua. Dan itu tentu saja mengejutkan mereka semua, di mana pembawa pesan itu juga berujar kalau mereka telah menemukan pil haram itu sejauh 30 km dari tempat mereka saat ini. Dan pil haram itu ada di sarang bis tingkat 3.
Ya, sebenarnya itu tidak masalah, hanya karena bis tingkat 3. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah jumlah. Jumlah monster yang ada di tempat itu, karena itu sungguh tidak masuk akal. Dan itu tentu saja sangat mengejutkan ketika mereka tahu jumlah monster yang melindungi tempat itu berjumlah sekitar 30.000 bis tingkat 3. Dengan jumlah monster yang sebanyak itu, maka itu sungguh tidak akan masuk akal. Karena untuk dapat menyingkirkan jumlah monster yang sangat banyak seperti itu, setidaknya mereka membutuhkan bantuan pasukan sekitar 2 hingga 3.000 orang. Dan ini sungguh tidak masuk akal. Tapi berbeda dengan Zaufan, doi berujar, tunjukkan kepadaku di mana jalannya. Dan benar saja, kini Ivan dan juga kelompok aliansinya kini mulai berjalan menuju tempat yang mereka tuju, di mana tempat pil haram itu berada. Tapi sebelum mereka pergi menuju tempat pil haram itu, di sini Ivan pun meminta kepada kelompoknya untuk segera pergi mencari kunci atau key aktivasi untuk membuka area teleportasi. Yang membuat naga Qianlong ini bertanya tentang apa yang mereka lakukan ini. Bukankah mereka seharusnya segera pergi untuk mencari pil haram itu? Karena jika mereka menghabiskan waktu di tempat ini, dikhawatirkan nantinya pil haram itu akan ditemukan terlebih dahulu oleh Huang Fuqitian. Tapi di sini Ivan pun malah berujar, ya, maka dari itu cepatlah kalian temukan di mana ki aktivasi itu. Karena sesungguhnya bagi Ivan, semakin cepat menemukan pil haram itu, maka akan semakin baik pula. Karena sebenarnya pil haram itu hanyalah sebuah hadiah tambahan saja. Ya, memang bagus jika mereka mendapatkannya, tapi yang terpenting untuk saat ini adalah menemukan ki aktivasi itu untuk membuat para kroco-kroco ini semuanya pergi pulang dari tempat ini. Karena mereka semua ini hanyalah akan menjadi pengganggu nantinya ketika dirinya bertarung dengan Huang Fuqitian. Karena sebagaimanapun mereka semua ini hanyalah beban. Hingga di suatu momen Ivan pun cukup tersentak ketika Ning menemukan suatu kunci aktivasi. Dan ketika Ivan memeriksanya, sungguh senangnya dirinya karena dirinya menemukan suatu key aktivasi yang berwarna merah. Dan tak salah lagi, ini adalah key Yin untuk gerbang fire. Dan saat ini mereka hanya perlu mencari key yang untuk gerbang fire pula. Dengan begitu dirinya dapat mengirim Ning pergi dari tempat ini. Dan ketika Ning telah pergi dan dipindahkan ke tempat yang aman, maka dirinya dapat mengamuk dan juga menghantam Huang Fu tanpa harus perlu khawatir lagi. Yang membuat Ivan pun sungguh senang. Yo Ning, good job. Ya, tapi di sisi lain melihat Ivan begitu senang mendapatkan ki aktivasi, membuat bocah ini cukup heran dan bertanya, kenapa? Kenapa Ivan begitu senang? Karena saat ini yang terpenting adalah pil haram itu dan bukanlah benda ki yang tidak berguna itu. Tapi hal itu pun dibantah oleh Ning. Karena di sini Ning pun juga tidak peduli dengan pil haram itu. Karena baginya dirinya hanya akan mencari sesuatu yang memang diinginkan oleh Ivan tanpa perlu tahu alasannya. Hei, melihat Ning seperti itu membuat bocah hijau ini berujar kalau Ivan adalah seorang yang sangat kuat dan buat apa dirinya membutuhkan ki aktivasi itu. Dan buat apa pula ia harus pergi keluar dari tempat ini buru-buru. Karena untuk orang sekuat Ivan seharusnya lebih baik dan ia seharusnya lebih tertarik dengan pil haram itu daripada ki aktivasi untuk kabur. Dan tentu saja hal itu cukup mengejutkan bagi Ivan. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh bocah itu benar. Tapi situasinya ini sungguh berbeda. Dirinya membutuhkan ki aktivasi untuk mengirimkan para kroco-kroco ini pergi dari tempat ini, termasuk si kampret hijau ini juga. Tapi dalam kondisi yang saat ini, memang ini cukup sulit. Jika Ivan mengungkapkan tujuan aslinya, maka itu hanya akan membuat dirinya dikatakan pengecut. Dan di satu sisi lain, jika ia menjelaskan situasinya dengan detail, Ivan takut kalau itu hanya akan membuat aliansinya ini tersinggung. Dan itu akan merusak hubungan aliansi yang telah ia bangun selama ini. Yang memaksa Ivan pun harus membenarkan apa yang dikatakan oleh bocah hijau itu. Dan itu juga membuat Ning sedikit kecewa. Karena ia mengira kalau memang yang diinginkan oleh Ivan adalah ki aktivasi itu. Namun ketika Ivan yang melihat Ning bersedih dan berniat untuk menjelaskan dan juga menghiburnya, tiba-tiba saja Ivan pun merasakan ada sesuatu yang melesat ke arah dirinya dan BAM! Doi pun menangkap sesuatu yang terbang itu dan ketika ia membukanya sungguh terkejut dirinya. Karena ternyata benda yang dilemparkan ke arah dirinya adalah ki aktivasi Yin dari gerbang metal. Dan tentu saja membuat Ivan pun sangat senang dan bertanya-tanya siapa yang telah mengirimkan ki ini kepada dirinya. Dan ketika ia tahu siapa yang memberikannya, ternyata orang itu adalah Cucu. Dan kini Cucu juga langsung menarik tangannya Ning dan ia juga berujar, ayo, kita harus pergi dan juga mencari kunci lainnya lagi. Ujar Cucu yang memaksa Ning untuk pergi bersama dirinya.
Melihat itu semua, di sini Ivan pun juga tidak menduga kalau ternyata yang mengerti apa yang dipikirkannya ternyata adalah para wanita-wanita itu. Dan lagi-lagi persepsi aneh pun kembali dikeluarkan oleh si kampret ini. Doi berujar, kenapa? Kenapa cucu melakukan hal ini? Kalau Ning yang melakukannya, Doi mengerti karena memang gadis itu sungguh naif. Tapi bagaimana dengan cucu? Apakah cucu juga berpikir kalau key aktivasi mereka lebih penting daripada pil haram itu? Dan itu sungguh membuat bocah ini menjadi heran. Kenapa cucu mau menghabiskan waktunya hanya untuk mencari key aktivasi? Namun di sisi lain, di sini Ivan pun juga heran kenapa? Tanpa dirinya memberitahu rencananya, sepertinya kedua wanita itu telah paham tentang apa yang direncanakan oleh Ivan. Tapi di sini Ivan pun juga sempat berpikir, apakah ini yang dinamakan belahan jiwa atau soulmate? Tapi di sini Ivan pun juga sempat tersenyum. Ia berpikir tidak mungkin bagi dirinya seorang Soaring Demon dapat memiliki seorang soulmate. Tapi ya, ini tidak buruk juga. Dan beberapa waktu kemudian, kini Ivan dan juga kelompoknya telah mendekati tempat di mana pil haram itu dilaporkan berada. Namun sayangnya di tempat itu tidak ditemukan apapun, yang membuat bocah Qianlong ini bertanya, mana? Apakah informasi yang kau berikan itu benar? Apa tidak? Ya, di sini bocah itu pun berujar kalau dirinya tidaklah mungkin berbohong. Karena sebelumnya Doi dapat ke tempat ini dan ia melihat ada ribuan monster orcs di tempat ini yang menjaganya. Di mana para orcs itu berada di sekeliling pil haram yang di tengah-tengah danau. Namun di sini karena sudah tidak ada benda yang mereka cari di tempat ini, Ivan pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi sebelum Ivan pergi, tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, lambat. Aku telah menunggumu di tempat ini sampai aku bosan. Dan orang yang berujar itu adalah Huang Fu Qitian. Dan tentu saja hal itu mengejutkan mereka semua. Kenapa? Kenapa bocah itu bisa ada di tempat ini? Melihat Ivan dan juga kelompoknya ada di tempat ini, pangeran pun juga berujar, aku telah membiarkan kau mendapatkan satu, tapi untuk pil haram yang kedua, jelas itu adalah milikku. Apa? Mendengar itu membuat mereka juga heran bagaimana bisa pangeran tahu kalau di tempat ini ada pil haram juga. Namun tiba-tiba saja Ivan pun berujar yang membuat mereka juga cukup terkejut ketika Ivan mengatakan, santai aja, tidak perlu risau, karena yang telah memberitahu bocah itu adalah diriku. Dan tentu saja hal itu mengejutkan semua pihak. Namun untuk menenangkan kakaknya, di sini Tian pun berujar, hey brother, bocah itu sepertinya hanya sembarangan ngomong. Karena jika Ivan ingin menjadi mata-mata bagi kelompok para kampret, seharusnya ia tidak perlu melindungi aliansi ini sejak awal. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yunhai. Di sini Yunhai pun juga berujar, ini semua sengaja dilakukan oleh Ivan karena ia mencoba untuk memberikan contoh kepada mereka semua. Karena jika mereka di sini, kelompok mereka saling meragukan satu sama lain, itu malah akan membuat mereka terjebak dan jelas itu merupakan sebuah trik dari musuh yang ingin membuat aliansi mereka menjadi lebih lengah lagi. Dan untuk lebih detailnya, Yunhai pun berujar kalau dirinya akan menjelaskannya nanti ketika ini semua telah usai. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Yunhai, membuat mereka pun tidak menduga kalau ternyata Yunhai paham makna yang tersirat yang ada dari sikap Ivan saat ini. Dan di sini mereka juga menduga kalau dalam menyandang nama anak dari Marshal Dugu, di sini bukanlah hanya sebuah simbol saja bagi Yunhai. Dan jika ini memang terus berlanjut, tentu saja kebangkitan keluarga Luo hanya akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sedangkan untuk Yunhai, Doi pun yang berada di sebelah Ivan, Doi berujar, kakak Zhao, aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Karena di tempat ini sangatlah cocok untuk diadakan suatu serangan dadakan, maka dari itu kita harus berhati-hati. Oh, lantas menurutmu bagaimana? Bagaimana cara mereka akan melakukannya? Bagaimana caranya mereka akan menyerang kita? Tanya dari Ivan. Ya, ini simpel. Mereka akan melakukan serangan dari depan. Lalu mereka pasti akan melakukan serangan dadakan dari belakang. Hei, mendengar itu membuat Ivan pun cukup nyengir dan berujar, bagus. Sepertinya kau banyak belajar dari Pak Tua itu. Maka dari itu jangan pernah menghalangi jalanku saat ini. Dan untuk kau Yunhai, kau yang akan mengurus serangan dari belakang itu. Melihat Ivan maju seorang diri membuat mereka semua pun cukup heran tentang apa yang dilakukan oleh Zofan. Yang membuat Yunhai pun berujar, semuanya, aku meminta kepada kalian untuk semua mengikuti perintahku. Aku mau kita semua harus bersatu. Yang membuat salah satu kroco pun meragukan apa yang dikatakan oleh Yunhai. Bagaimana bisa seorang tuan muda dari keluarga kelas 3
mau memimpin para naga-naga Tianyu, dan itu sungguh tidak masuk akal. Yang membuat Yunhai pun juga sadar. Doi sadar diri dengan posisinya saat ini yang memang masih belum cukup kuat untuk dapat memaksa mereka semua mengikuti semua perintah dari dirinya. Tapi berbeda dengan cucu. Doi berujar, "Hei, apakah ini semua adalah keputusan dari Zhao Fan?" "Ya, jika hal itu benar, lantas bocah, katakan kepadaku apa yang ingin kau lakukan kepada kami." Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Belum ada duel-duelnya, belum. Kayaknya duelnya minggu depan. Ini Ivan nih udah depan-depanan nih sama pangeran nih kan. Tinggal digebang aja dah. Duel, bam, dah kelar gitu kan. Dan sampai aduh batuk. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.